Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila an qala wa min ta'atil qalbi. Betul ya? Wa min ma'asil qalbi. Wa min ma'asil qalbi, dan di antara maksiat yang ada di hati. Yang pertama, asyakku fillahi ta'ala, ragu dengan wujudnya Allah. Dan ini yang paling kita takutkan karena bisa menyeret ke dalam kekafiran atau kemusyrikan. Perlu diketahui ikhwan, orang-orang jahiliyah dulu itu bukan tidak percaya adanya Allah, tapi mereka percaya adanya Allah juga Tuhan yang lainnya. Makanya Nabi mengajak kepada mereka untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka orang-orang jahiliyah bukan orang yang ateis, bukan orang-orang mulhidin, bukan. Tapi mereka mengatakan Tuhan itu banyak. Ada Allah, ada Lata wal Uzza, ada juga semua daripada sesembahan itu Tuhan, kata mereka. Makanya Nabi mengajak kepada umat ini untuk beriman hanya kepada Allah. Wahdahu la syarikalah, yang hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Lah orang yang punya keraguan dari Allah, keraguan atas wujudnya Allah, itu menunjukkan atas lemahnya iman. Dan na'udzubillah itu ada dalam diri kita. Terutama ketika kita dicoba. Orang itu kalau nggak dicoba nggak bisa. Kalau dicoba itu baru. Ketika dia bisa bersabar, ketika dia tahu dia punya Allah. Ya, makanya sampai dikatakan barang siapa i'rifillah firroha ya'rifka fisiddah. Barang siapa yang mengetahui Allah di waktu dia lapang, dia lagi berbahagia, dia lagi senang. Firroha, ketika dia dalam keadaan tenang, lapang, ingat sama Allah, maka Allah akan mengingat dia ketika dia dalam keadaan sulit. Maknanya ketika kita diuji oleh Allah, kena musibah, kadang kita nggak tahu kalau kita punya Allah. Makanya kita ada prinsip dalam Islam namanya la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat kita berlari, tidak ada tempat kita bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amnu min makrillah. Merasa aman dari tipu dayanya Allah. Merasa aman dari tipu dayanya Allah. Merasa ketika maksiat itu nggak bakal disiksa oleh Allah. Merasa kalau kita melanggar aturan Allah, nggak langsung diuji, nggak langsung diturunkan azab oleh Allah, itu merasa aman. Hati-hati, ya. Makanya ada namanya istidraj yang kita bahas di minggu yang kemarin. Jadi Allah tidak menurunkan siksa, ada dua kemungkinan. Pertama, istidraj. Kedua, karena memang itu merasa kasihan karena di situ ada Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Nabi di tengah-tengah kita masih ada. Beliau di Madinah. Meskipun secara jasad beliau sudah terkubur, tapi secara hakiki beliau ada di dalam sanubari kita. Kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam diri kalian ada Nabi Muhammad. Makanya ditundanya azab bukan berarti kita aman. Ya, kata Nabi, orang muslim itu kalau melanggar, kalau punya dosa, itu seperti ketakutannya seperti akan ditimpa gunung yang akan menimpa dirinya. Itu muslim. Tapi kalau orang-orang fasik, orang munafik, ketika dia maksiat,
ya sebesar apapun maksiatnya, seperti lalat yang hinggap di hidungnya, sesuatu yang kecil hanya diusir aja selesai. Itu sifatnya orang munafik, wa iyadzubillah. Wa min ma'asil qalbi, dan di antara maksiat hati adalah wal kunutu min rahmatillah, putus asa dengan kasih sayangnya Allah. Ya, bahkan disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni dosa hambanya semuanya. Kita punya Tuhan ini Rabbun Karim, Rabbun Rahim, Tuhan yang sangat penyayang, Tuhan yang betul-betul mengampuni dosa-dosa kita, yang tahu ketika kita maksiat, ya. Makanya dikatakan law balaghat dzunubuka ananas sama, wahai anak Adam, andai dosamu mencapai langit, dan kamu dosamu ditumpuk 1, 2, 3, 4, 5, ibarat lembaran sampai mencapai langit dosamu, summastaghfartani, lalu engkau beristighfar kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni dosamu dan aku enggak peduli sebanyak apa dosa yang kau tumpuk itu. Kita punya Tuhan ini rahmat, ya. Kita punya Allah ini Tuhan yang luar biasa, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Makanya ketika ada riwayat, ketika ada seorang manusia bermaksiat di atas bumi, itu langit berkata kepada Allah, ya Rob, izinkan aku untuk menimpa dia. Izinkan aku untuk melontarkan diriku biar mengenainya. Kenapa? Karena dia bermaksiat di atas bumi, di bawahku ya Rob. Kemudian gak lama langit juga berkata, bumi juga berkata begitu. Ya Rob, hambamu Fulan bin Fulan maksiat, izinkan aku untuk menelannya. Kenapa? Karena dia sudah bermaksiat di punggungku. Karena dia sudah maksiat di punggungku. Tapi apa jawab Allah? Allah mengatakan, wahai langit, wahai bumi, itu hambaku dan aku yang menciptakannya. Kamu gak ikut menciptakan, tapi aku yang menciptakannya. Aku tunggu dia, apakah dia kembali ke jalanku. Itu rahmatnya Allah yang luar biasa. Belum lagi yang lainnya. Bahkan ada satu riwayat, iman itu yang ada dalam diri kita, iman itu macamnya 70 macam iman. 70 macam iman. Minimal iman kita itu adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Misal kita mau jalan, ada batu, kita singkirkan, ada duri, kita singkirkan, itu iman. Dalam riwayat ada satu orang, satu hamba yang masuk ke dalam surga gulung-gulung, jumpalitan, salto, hajar marawis. Ditanya, Fulan, masuk surga kau jumbalitan. Kata dia, saya senang masuk surga dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Semua amal saya ditolak oleh Allah, saya masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan di jalan. Saya nggak nyangka itu yang masuk surga. Ada rahmatnya Allah. Makanya rahmat inilah yang kita inginkan ketika kita wafat, ketika kita masuk ke dalam surganya Allah. Sampai Allah katakan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk orang ke dalam surga kecuali dengan rahmatku. Nabi mengatakan begitu, sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, kalau engkau bagaimana? Meskipun engkau wahai Nabi, kata
Kata Nabi, wala ana, meskipun aku, walakin yataghammadani Allahu bi rahmatih, akan tetapi Allah senantiasa meliputi aku dengan rahmatnya. Maka rahmat Allah inilah yang menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan rahmat ini hadirin bisa kita raih kapan? Ketika kita duduk di majelis ilmu, kita hadir di pengajian. Makanya Nabi mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, ya, dan tidaklah orang berkumpul di masjidnya Allah saling baca Quran ataupun mengkaji ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan batin, wa ghashiyathumur rahmah, Allah liputi, Allah turunkan hujan di situ, hujanan rahmat. Rahmat ini yang kita inginkan. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj, Nabi ketemu dengan malaikat yang punya tangan 1000. Tangannya malaikat ini 1000. Satu jari di tangan tersebut, satu tangan di tangan tersebut punya 1000 jari. Berapa berarti? 1 juta. Malaikat punya tangan 1000, setiap tangan punya jari 1000. Ditanya oleh Nabi, tugasmu apa wahai malaikat? Kata malaikat, tugasku menghitung hujan yang turun. Tidak akan selesai hujan kecuali hitunganku juga selesai. Setiap hujan turun ada hitungannya. Kadang udah mendung, yang turun sedikit. Ya. Kadang resek ya, sakit. Itu kan ada lah ruah. Terus kena sakit. Ibu ni bahasa sakit, nah itu kan ada sudah. Bada hitungan ada hibik ruah. Dia pangarangan ojon. Pajagalan tada, elengkai kapeng selok. Oh iya kan, bitongan nasi pajagalan belum. Lah akhirnya Nabi tanya ketika itu, ya malaikat, apa yang tidak bisa kau hitung? Kata malaikat, wahai Nabi, yang tidak bisa aku hitung yaitu ketika umatmu berkumpul di satu majelis pengajian, maka Allah turunkan hujan rahmat. Disitulah aku nggak bisa menghitung. Nah, ketika kita hadir majelis itu baca bahasa dengan rahmat, ya, dan bahasa dengan rahmat ini, dan tidak bisa kita menunggu, kita harus menjemput, ya. Inna min ayyami dahrikum lanafahatin ala fata'urrudu laha. Kata Nabi, setiap di hari-hari kalian itu ada nafahat yang turun, Ala inna min ayyami dahrikum lanafahatin ala fata'urrudu laha. Ketahuilah di setiap hari-hari kalian itu ada kucuran rahmat Allah. Tidakkah kalian mau mengambilnya? Jadi fata'urrudu laha, ayo hadang rahmatnya Allah. Cari rahmatnya Allah. Tidak bisa duduk dapat hidayah. Tak ada. Ya. Terus orang mau tobat, minta didatangi kiai, tidak bisa, harus berangkat. Untuk mangkat tak ada pak. Orang mau hadir majelis, tidak mau mengosongkan waktu, tak kira bisa. Kosongkan waktumu, Allah akan menyambutmu. Iya. Apa namanya? Padana tulisan Ibu Dina Trak itu bermain. Ayo bekerjalah, berusahalah. Jangan cuma di tempat tidur. Karena tidak ada orang kaya yang kerjanya cuma di tempat tidur kecuali purel. Tahu purel? Saya bagian nyanyi-nyanyi itu ngantuk saya ke asur lah kartu gasa. Mohon saya lain tak bisa keluar. Nah itu, dan Allah Ta'ala ketika kita mendekat kepada Allah satu hasta, satu jengkar, Allah mendekat kepada kita satu hasta. Maka dari itu, itulah yang ketiga adalah wal qunut min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. Kemudian, jadi ini ada
Wal amnu min makrillah wal kunut min rahmatillah. Merasa aman dari siksanya Allah nggak boleh. Berarti apa? Harus ada rasa takut, ada khauf. Wal kunut min rahmatillah, atau putus asa. Saya ini pendosa, saya ini berlumuran dosa, nggak boleh juga. Karena harus ada harapan, harus ada roja. Kata Imam Haddad, antara khauf, ketakutan, dan roja, harapan ini harus seimbang. Nggak boleh raja terus berharap terus tanpa ada rasa takut. Nggak boleh rasa takut terus tanpa ada roja. Makanya kita bahkan disunahkan ketika sholat itu surat yang dibaca jangan jakun bakun, jangan itu aja. Saya baca tabat yada marur, celaka marur, seakan-akan Allah tidak punya rahmat. Bacalah inna a'tainakal kautsar, alam nashrah laka sadrak. Itu ayat rahmat. Ini enggak kalau di Ida fi Quraisy, tabat yada ara'aital ladzi yukadzibu biddin, adab kafi. Corak tidak boleh Allah Ta'ala kecuali adab. Iya. Mon sebab lancang waqi'ah karena hafal esena hari kiamat huru hara. Seakan-akan tidak ada rahmat Allah yang terbentang di situ. Iya. Makanya ada satu riwayat, ada 2 orang nanti masuk ke dalam neraka. Setelah masuk di dalam neraka, disiksa beberapa tahun lamanya, dipanggil sama Allah. Panggil 2 hambaku itu. Panggil. Kata Allah, tahu nggak salahmu apa? Tahu. Kau mengakui kesalahanmu. Betul. Kata Allah, ya sudah. Kalau begitu, dua-duanya kembali lagi ke neraka. Yang satu jalan dalam keadaan lemes. Yang satu jalan dalam keadaan lari, berkah. Ke neraka berkah. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikat, coba tanya keadaan 2 hambaku yang kembali ke neraka. Yang malaikat tanya yang pertama, ya fulan, kenapa engkau berjalan pelan? Kata hamba tersebut, ya saya berharap tadi dipanggil mau dipindah dari neraka ke surga. Saya ada harapan di sini, ada roja, ada harapan kepada Allah, rahmatnya Allah. Ternyata Allah suruh saya kembali ke neraka. Tapi saya ada roja, ada harapan tadi. Oke, coba tanya yang lari, kata Allah. Tanya lari. Fulan, kenapa kok lari ke neraka? Di mana-mana orang paling takut masuk neraka. Kamu orang yang seakan-akan semangat masuk neraka. Kata hamba ini, wahai malaikat, saya ini takut sama Allah, khauf. Kenapa? Karena ketika di dunia, diperintah apa aja nggak tahu nurut. Dan sekarang mumpung diperintah loncat ke neraka, saya mau. Akhirnya laporan malaikat kepada Allah, kata Allah, keluarkan dua-duanya dari neraka. Yang pertama, karena bihusnil roja, harapannya yang baik. Yang kedua, bihusnil khauf, karena ketakutannya yang baik. Nah, kata, yang coba nyoba, tak kening. Lu nggak bahaya, tak bisa, tak bisa. Kemudian, wa min ma'asil qalbi, termasuk daripada maksiat hati apa? At-takabburu ala ibadillah. Sombong terhadap hambanya Allah. Ya. Ingat, tulis sombong itu apa? Sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu ada 2 versi, 2 definisi. Pertama, batrul haqq. Batrul haqq itu menolak kebenaran. Sesuatu yang benar kamu tolak, kamu sombong. Kenapa kamu tidak mengakui kalau itu benar? Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Contoh yang simpel aja. Kita mau hadir Hul Solo. Ya. Terus ada teman kita yang mungkin duduknya lebih dekat sama Sohibul Haul atau di dalam di zawiyahnya Habib Anis itu. Kita di luar. Lah yang duduk di dalam di zawiyah itu ngomong sama kita, ya Allah nikmatnya haul. Ana duduk di depan, alhamdulillah tahun ini ana sempurna genah. Ente bilang apa hei? Hadir hall itu sama, mau di depan, mau di belakang sama-sama enak.
Tapi dalam hati kecil dia tahu kalau di depan lebih enak memang. Ini kebenaran. Kenapa kau tolak? Kau sombong. Kita akui aja, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya yang lebih dekat, saya bisa dekat nanti atau mungkin tahun depan. Mungkin ada orang selaman sama Habib Umar. Kita nggak bisa selaman. Ngomong sama kita, ya Allah, alhamdulillah. Bisa bersentuhan tangannya dengan Habib Umar, barokah. Ente jawab apa? Salaman itu apa? Yang penting hatinya ya, akhi. Salaman tapi nyakiti buat apa? Asan hatinya. Ada dari jauh, udah usah salaman, anak. Ente kebenaran itu. Selamat dengan ulama itu barokah itu kebenaran. Kenapa kau tolak? Kau sombong berarti. Akui aja, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngasih keberkahan lebih daripada ini. Akui aja. Ya, bahkan disebutkan yu'tihi man yasha, yu'til fadla man yasha. Allah memberi kemuliaan kepada yang dikehendaki. Ya, itu mau dikasih sama Allah kelebihan bisa selamat, alhamdulillah. Yang lain enggak, ya sudah. Mulia buat ente. Nah, maka dari itu jangan pernah sesuatu yang benar itu ditolak. Apa boleh pas sampai sampai debat. Hall Solo itu mulai tadi Rohas setengah 4. Apa jam 2 udah mulai. Duh, ya jam 2 masih kumpul. Ente kapan mulai ke hall? Baru tahun ini amuji ente. Anak sudah 14 tahun sama hall ini. Ente kenapa urusan hall sampai la ilaha illallah. Ada yuhbitul amal. Amal la rosak. Ini ngaki sudah. Marhaba. Jam 4, Masya Allah. Ahsan bikathir. Timbang atau gara. Itu kan ingin membanggakan dirinya. Alhamdulillah. Ayo, ketimbang kita punya teman bilang, alhamdulillah ya akhi, wallah tadi malam ana minum 1 krat. Tambah hawas ini. Ini enggak. Ana tadi malam, wallah pacaran sama Harim 2 bahkan. Kan tambah hawas ini. Gila ada Prijal. Ya saya ngomong kayak gini sudah. Iya kan? Alhamdulillah. Syukuri. Orang Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Wali Kutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Habib Abdul Qadir Kutub, beliau ditanya, mata yafukul qarin qarinahu. Habib, kapan seorang teman bisa mengungguli temannya? Ini majelis kita di online ini kapan lebih unggul? Kata beliau, idza radiyal qarin an yafukal qarin qarinahu. Ketika teman itu ridho, temannya itu lebih mengungguli dirinya. Ketika satu teman merasa senang, orang lain, sahabatnya dia itu lebih unggul dari dirinya. Sebenarnya yang tinggi siapa? Yang ridho itu, bukan yang tinggi derajatnya. Ada teman dapat juara, terus kita ridho, alhamdulillah, nah ikut senang. Ente sekarang yang lebih tinggi daripada yang kena juara, yang dapat juara. Nah, kita kadang enggak gembosi. Apa baik urusan kalian bunyi. Anak-anak saya Pak Kale, saya tak pernah bunyi dah. Ya sekarang yang bunyi 3. Ibadah baik. Makanya harus tahu. Yang ini gini ini ada akhlak. Ya. Ada akhlak. Wa akhlak ada tasawuf. Kata Habib Umar, al-akhlak al-tasawufu khuluqun. Tasawuf itu akhlak. Idza zada al-akhlaq zada tasawuf. Nambah akhlak, nambah tasawuf ente. Bukan tasawuf itu dengan pakaian, kemudian imamah besar-besar, kemudian zuhud tak akan mote Pak Keluare, terus sampai macam-macam lah. Tasawuf ada khuluq, akhlak. Kalau ngomong sama orang, dia ngaji sudah. Apakah dengan dia lebih dekat dengan sahibul haul itu lebih mulia dari ente? Enggak, hanya merasakan kenikmatan lebih, masuk akal. Makanya hati-hati dengan takabur. Yang kedua, takabur namanya waghamtun nas, meremehkan manusia, mengatakan anak afdol dari dia. Apa sifatnya? Pertama, sifatnya orang sombong. Ciri-cirinya, 1, ananiyah, sering mengunggulkan pribadinya. Saya ini Pak,
Saya, saya ini Pak. Kaula Pak Ki. Kaula ni kan? Kaula ni Pak. Oh, kaula, 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 kaula. Ana ini, ana. Makanya termasuk daripada eh, wasiat. Dan ini juga terjangkit kepada para wanita, para istri. Ada satu orang soleh, dia berpesan kepada anaknya, ya bunayya, la tuzawwijul mar'ah sab'atu anwa. Jangan nikah dengan wanita 7 macam. Pertama apa? Ananiyah, annanah. Apa annanah? Kok deh mas, saya nih mas, saya tahu saya ini Raden Ajeng lah mas. Saya ini putranya Pak Krebun mas. Saya. Ada sifat perempuan yang seperti ini jangan dinikahi. Ya. Dan ini pernah terjadi kepada Sayyidatuna Zainab binti Jahash, salah seorang istri Nabi yang belum nikah dengan Nabi, nikah dengan Zaid bin Haritha. Dikatakan dia Zaid, ente siapa wa anak siapa? Ente budak, hanya dipelihara sama Nabi, bas itu aja. Nah ini Jahash, anak punya apa nih, kepala suku, ente siapa? Nggak kuat Sayyidina Zaid. Galia Rasulullah, Zainab mengatakan begini. Kata Rasulullah, sabar. Nanti ngomong lagi. Nggak kuat. Akhirnya memutuskan untuk mencerai. Langsung turun perintah dari Allah. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Kata Allah, ketika Zaid sudah selesai dari perkaranya terhadap istrinya, maka Zaid menceraikan istrinya yang namanya Zainab tadi itu. Zawwajnakaha, sekarang kami wahai Muhammad menikahkan engkau dengan dia, Sayyidatuna Zainab. Makanya kemuliaan Sayyidatuna Zainab itu yang menikahkan langsung Allah. Cuman nggak bisa bangga udah. Saya ini anak kepala suku. Suku apa ente? Anak punya suku paling afdol, Hashim, Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya. Sampai disebutkan nasab Nabi itu paling bagus, keluarlah yang paling bagus dari intinya itu. Ayo, ini mau banggakan apa? Nasab pribadi, tidak ada seperti anak. Akhirnya ada hikmah semuanya. Makanya hati-hati dengan sifat sombong. Bahkan ada hadis dalam sebuah hadis disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak bakal masuk ke dalam surga apabila di hatinya ada setitik sifat sombong. Maknanya bukan gak masuk surga mutlak. Maknanya la yadkhulul jannata ma'as sabiqin. Tidak akan masuk ke dalam surga bersama rombongan orang-orang mulia. Kita gak ikut rombongan. Waliyadzubillah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari sifat sombong dan segala macamnya. Warriya, termasuk daripada maksiat hati adalah riya. Apa riya definisinya? Al-amal li ghairillah. Riya itu adalah beramal bukan selain Allah. Tidak harus karena manusia, tapi bukan karena Allah itu riya. Ya, kalau kebalikannya apa? Ikhlas. Apa ikhlas? Beramal karena Allah. Ya. Beramal karena Allah. Makanya riya itu asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu riya, hati-hati. Wa muhbitun lil amal, menghapus amal. Kalau ada orang, sholatnya lain. Kalau tidak ada orang, sholatnya beda. Mun beda orang, masya Allah, pakai baju takwa, pakai rida, pakai imamah, sampai jeng Allahu Akbar. Mun ada orang yang kamar katibian, akan kaos, tangan ku minyak sekali, la siwak, wala imamah. Hati-hati dengan riya, ya. Karena riya tadi itu muhbitun lil amal, bisa merusak amal perbuatan. Dan disebutkan di sini, sebentar. Ya, riya itu kebalikannya ikhlas.
dan ikhlas itu adalah makom terakhir dari mereka orang-orang yang berjalan menuju Allah, para salikin. Karena ikhlas itu fondasi. Ulama takut, takut apa? Takut nggak bisa ngamalkan perbuatannya. Kalau takut nggak bisa mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmunya takut, takut apa? Takut tidak ikhlas atau riya. Ulama yang mengamalkan ilmunya yang ikhlas, takut, takut apa? Takut meninggalnya su'ul khotimah. Semua masih dalam keadaan takut dan takut dan takut. Tidak ada orang yang merasa tenang di dunia. Maka dikatakan la rohata fid dunia. Tidak ada namanya ketenangan di dunia. Ada satu orang berangkat ke Ibnu Sirin. Terus tanya, wahai Ibnu Sirin, anak pengen hidup tenang, damai. Tidak ada gangguan, tidak ada musibah, tidak dirasani orang, tidak ruwet. Kata beliau, ayo ikut anak, dituntun. Dibawa kemana? Dibawa ke kuburan, tempatnya di sini. Namun dia ada, namun di sini ada. Ya tempat istirahat terakhir sudah. Ya, makanya dunia tadi itu darul amal bukan darul jaza. Bukan dunia itu adalah ladang amal bukan ladang balasan. Kalaupun kita berbuat kemudian kita diganjar oleh Allah, misalkan sedekah nih, sedekah tiba-tiba habis sedekah diganti sama Allah 2 kali lipat. Apakah itu balasan? Bukan. Itu bakal dibalas nanti karena dunia tidak ada tempat balasan. Ya. Loh kok bisa dibalas Ustaz? Itu masih baunya balasan. Rihul amal, rihul jaza itu masih baunya balasan. Kalau dibalas di akhirat nanti udah nggak cukup, maka dicicipi balasan dari Allah tadi itu di dunia. Ya. Beda dengan akhirat. Akhirat itu darul jaza, la darul amal. Alam balasan bukan lagi alam amal. Ya. Makanya orang yang ada di alam kubur saja untuk balas salamnya orang yang takziah belum bisa. Karena salam itu amal, mendoa. Kita kan sunnah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Wahai kalian orang-orang yang ada di alam barzakh, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Doa. Dan doa amal. Gak bisa menjawab waalaikumsalam, gak bisa. Yang bisa menjawab hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Kemudian wal ujubu bi taatillah, termasuk daripada maksiat hati adalah ujub. Ujub itu bangga diri. Oh, analah, engkau deh. Ini anak ini. Tapi tidak sampai keluar. Kalau sampai keluar namanya sombong. Ana ini, sampai keluar namanya sombong. Tapi kalau dalam hati namanya ujub. Nah ini wallah. Saya ganteng, punya ilmu, otang banyak tumpu. Perasaan ujub ada. Untuk mengobati ujub ini adalah menisbatkan semuanya kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa. Semua titipan. Hatta sifat kita yang baik yang ngasih Allah. Badan kita punya Allah. Pemikiran kita yang cemerlang itu Allah yang kasih. Skill kita bisa mengolah apapun itu Allah yang ngasih. Kita nggak punya apa-apa. Ya. Ada ujub bangga diri. Kemudian wal hasadu, hasud. Oh, hati-hati hasud, wal iyadzubillah. Sampai Allah Ta'ala mengajarkan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari hasudnya orang yang hasud, hati-hati. Hasud timbul dari bughdun, kebencian dulu. Kok tak seneng gak orang ria? Takjib, muana takjib. Ketika ditumpuk yang namanya kebencian tadi itu, timbullah sifat namanya hasud. Di mana ngobati Ustadz? Ngobati penyakit-penyakit ini ya di majelis taklim ya. Masa bayar rumah sakit? Di majelis taklim hadir ke pengajian,
yang ada ceramahnya, biar bisa terobati. Oh iya, ya ini anak ini ceramah ini mengarah ke saya ini. Yang repot itu sudah hadir majelis taklim, pembahasannya tepat, tapi tidak mengakui dirinya. Oh, ini Fulan bin Fulan ini. Oh, ini bukan anak Fulan bin Fulan, wada akbah ini, ada parah begini nih. Wal iyadu billah. Beda ghibthah. Apa ghibthah? Ghibthah itu iri tapi baik. Kalau hasud itu definisinya berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain yang ada dalam diri orang lain. Ada orang lain punya punya apa namanya punya nikmat, dia pengen nikmat itu hilang, itu hasud. Tapi kalau nikmat itu tidak pengen hilang, maka namanya ghibthah, dan itu boleh. Kata Nabi, la hasada illa fitnataini. Gak boleh hasud kecuali dua perkara. Maknanya tidak boleh ghibthah kecuali dua perkara. Pertama, rajulun, laki-laki atau perempuan, seseorang yang diberi oleh Allah ilmu, yang dia menafkahkan ilmunya, menginfakkan ilmunya sehari semalam, ngajar, dakwah, ceramah, memecahkan masalah, dapat curhatan, ngasih solusi, jalan keluar. Ente hasud sama orang begini, bagus. Hasudmu berpahala. Yang kedua, orang yang punya harta dan dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, ana al-laili wa atrafan nahar, siang, pagi, malam, tujuannya hanya mencari amal, nyumbang sana, nyumbang sini. Ente iri sama seperti ini, ente afdol. Irimu bagus, irimu berpahala. Makanya hati-hati. Ya. Ada hasud, yang namanya hasud itu. Ada cerita, Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau melihat di bawah arsy itu ada orang yang berteduh di bawahnya arsy. Jadi tinggi, makomnya di sisi Allah tinggi. Faghabatahu bimakanihi. Nabi Musa iri dengan posisinya orang ini. Tanya, inna hadza lakarimun ala rabbih. Ini orang berarti betul-betul mulia di sisi Allah sampai posisinya di bawah arsy. Apa ya Rob? Amalnya apa? Faqala, maka Allah mengatakan tiga hal. Satu, kana la yahsudun nas ala ma atahumullahu min fadlih. Orang yang enggak tahu hasud. Kok bisa tinggi derajatnya ya Allah? Satu, orangnya enggak hasutan. Yang kedua, alla ya'qa walidayhi. Orangnya enggak durhaka kepada kedua orang tua. Sama orang tua ngerumat. Yang ketiga, wala yamshi bin namimah, bukan orang yang mengadu domba. Ibaratnya kalau orang melakukan tiga hal ini, maka derajatnya akan dinaikkan di sisi Allah seperti derajatnya orang-orang yang mulia. Sudah? Terakhir, wal hiddu ala abidillah, termasuk maksiat hati adalah higit. Higit itu benci kepada orang muslim. Ya. Lah, termasuk kita punya kotoran hati adalah benci kepada muslim tanpa sebab. Ada kotoran hati. Ana tidak suka sama mukanya ini, apa oh yo? Tak bisa dipaksa. Roba nawa mano, mahawas. Tahu. Memang mungkin diciptakan memang buat dibenci sama orang. Sebentar. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kata Allah, saya tanya, apakah engkau yang menciptakan apa anak? Hah? Milik kalian. Engkau yang menciptakan ini. Cek nyaman. Kau tu tidak kaban kapi. Kalau memang kau benci sama wajahnya orang ini, berarti di hatimu ada sesuatu. Bukan wajahnya disalahkan. Kayak rambu-rambu lalu lintas. Kok di sini ya?
Ente ini biar selamat di sini. Repot deh. Gue cakar benda tanda. Repot dia. Hati-hati dengan seperti itu. Dan hikit, apa hikit? Benci kepada kaum muslim tadi itu kalau ditumpuk maka menjadi hasud. Nah, sifat hasud berawal dari hikdun atau bugudun. Kata Nabi, ingat hasud dan bugut itu atau hikit itu adalah gunting. Nabi mengatakan la aqulu halikatu syar walakin halikatu din. Aku tidak mengatakan itu gunting-gunting rambut, enggak, tapi itu guntingnya agama. Lah, hasud ini banyak berjangkit kepada dua macam orang. Saya bilang bukan tidak yang lain tidak. Yang banyak menjangkit penyakit ini, hasud dan bugut ini dua orang. Satu, pejabat. Oh, yatahasadun, pejabat ini, orang yang punya jabatan ini saling menjatuhkan. Ya, yang kedua, al-ulama, para ulama. Para ulama ini paling banyak yang hasud. Ya. Makanya mun beda ustad ya tanya aki, berma ceramah nama lemah. Tak nyaman. Berma ya. Yang disampaikan benar. Ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin cara penyampaiannya mungkin kurang bagus. Komentar dia, tak nyaman, tak eke kata. Si, ajur abah yang saya tadi hidayah dari Allah. Nah, berarti ente kan ada syik di hatinya. Dia hasut sama dia. Menang media, iya. Tinggal saya masuk TV, iya. Paling saya lebih viral. La haula wala quwata illa billah. Ente tidak viral lebih afdol. Amal ente aman. Orang viral itu amalnya belum aman. Kecuali memang yang disampaikan salah. Kenapa? Ya apa ceramah tadi malam? Mesum. Kalau ngomong kiainya kurang bagus. Tak apa-apa. Gimana ceramah tadi malam? Apa namanya? Terlalu berok-berok apa? Teriak-teriak. Takbir terus. Tak mari-mari. Tak apa-apa. Tapi kalau cuman penyampaian uslub berbeda. Kadang ada orang ceramah nadanya rendah, santuy, tapi masuk ke hati. Kullu ma kharaja minal janan dakhalal janan. Kata ulama, yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Wa kullu ma kharaja minal lisan la yadkhulu illa al-adhan. Kalau yang keluar dari lisan hanya mengolah bahasa, tidak akan masuk kecuali dari telinga ke telinga, keluar lagi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Waliyadzubillah. Hati-hati. Wallahu a'lam. Dan kita berharap ya, karena hati ini adalah poros, fondasi. Kita berharap mudah-mudahan hati kita dijaga dari maksiat hati. Dan ini termasuk al-galbu baitur rabb. Hati itu rumahnya Tuhan. Allah melihat kepada hati kalian. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada tampang kalian, penampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati kan dan kepada amal kalian. Jaga hati, ya. Hati yang baik adalah hati yang bisa mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah? Kelas? Fadhal. Sudah? Kelas. Tidak ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sunnah Allah yaghfir lana wa lakum wa anna Allah yaj'alna wa iyyakum mimman qaraba inda Rasulillah
واجعل علومنا نفعا للأمة بيد النبي محمد وعلى النبي محمد ويفرق بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع كمال الصحة والعافية وكمال العافية واللطف العافية بجاه النبي محمد على هذه النيات وكن الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.